Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita membahas tentang laporan TA Prodistik, yaitu pada bagian akhir ya. Ada hasil akhir karya serta pembuat kesimpulan dan saran. Jadi kalau dalam laporan kita sudah pelajari antara lain pertama bab 1 pendahuluan ya, kemudian bab 2 perencanaan dan perancangan. Nah, pada kali ini kita membahas bab 3 dan bab 4, yaitu hasil karya, yaitu pada bab 3, serta bab 4 itu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam laporan TA Prodistik. Nah, yang kita harapkan dengan setelah mempelajari video ini ya, kalian bisa membuat laporan bab 3 tentang hasil akhir, kemudian membuat laporan bab 4 tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dari situ kalian juga menyusun full draftnya laporan tugas akhir mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4. Pada bab 3 atau hasil karya dalam laporan TA Prodistik itu, jadi hasil karya itu pengkajian ulang terhadap validitas hasil karya kalian. Setelah kalian membuat produk, kemudian produk tersebut itu kalian kaji, itu kalian deskripsikan pada bab 3 hasil karya itu. Nah, pada bab ini itu tentang kajian-kajian yang telah dilakukan itu untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Nah, pada bab ini kalian deskripsikan setidaknya itu bagaimana ya tutorial pembuatan produknya. Bagaimana spesifikasi produknya. Bagaimana menggunakan produknya. Terus kemudian penilaian produk tersebut yang telah direview oleh ahli ini dalam artian itu strukturnya. Kalau di dalam Prodistik ini nanti kalian berkonsultasi dengan ahli atau instruktur, kemudian praktisi atau yang menggunakan aplikasi tersebut. Itu wajib ya yang tepat. Nah, tutorial pembuatan produk apa yang diisi? Nah, tutorial itu kan isinya adalah langkah-langkah penulis membuat produk teknologi. Nah, pada penulisannya, kalian itu paparkan bagaimana cara membuat produk teknologi yang Anda buat. Teknologi yang Anda buat itu bagaimana cara bikinnya. Sesuaikan dengan rancangan pada bab 2 yang Anda buat, yang pada rancangan. Contoh misalnya, memberi hyperlink dalam PowerPoint. Nah, ini kan tutorial. Klik kiri objek yang akan diberi hyperlink, klik kanan dan pilih hyperlink. Jika menghubungkannya antar slide, pilih place in this document, kemudian pilih slide yang dihubungkan, pilih OK. Itu contoh, itu adalah contoh tutorial. Yang kedua adalah spesifikasi. Spesifikasi itu merupakan kegiatan untuk merinci rancangan yang dibuat. Rancangannya itu dirinci, rancangan yang kalian buat pada bab 2 itu. Spesifikasinya, misalnya kalau pada Gojek itu ada Gokar ya misalnya. Gokar itu berisi tentang apa? Nah, itu kalian deskripsikan. Itu adalah spesifikasi. Nah, pada subbab ini kalian deskripsikan isi ya fungsinya yang telah kalian kembangkan dalam bentuk storyboard. Kalau desain ya, desain video atau desain grafis, flowchart itu kalau aplikasi, desain navigasi itu kalau website, dan struktur PowerPoint kalau tentang presentasi. Sesuaikan dengan rancangan pada bab 2 itu. Yang ketiga adalah penggunaan produk teknologi. Penggunaan itu kegiatan untuk menggunakan produk. Pada bab ini kalian paparkan secara lugas bagaimana cara menggunakan produk yang kalian buat.
Contoh misalnya membuka aplikasi Gojek ya. Terus kemudian download di Google Play Store. Caranya yang pertama pertama klik Google Play Store, kemudian kemudian apa? Kemudian cari Gojek aplikasinya, kemudian install aplikasi itu contoh. Itu contoh penggunaannya. Terus penggunaan produk itu kemudian isi identitas. Contoh misalnya itu penggunaan produk teknologi. Kalau presentasi bagaimana ya? Kalau presentasi itu misalnya klik kalau membuka aplikasi, klik kiri 2 kali. Nah, klik kiri 2 kali aplikasi, kemudian klik slideshow untuk menayangkan aplikasi presentasi. Nah, seperti itu adalah pembuatan produk teknologi. Validasi produk itu adalah kegiatan untuk menilai rancangan dan hasil produk teknologi yang Anda buat. Nah, pada tahap ini kalian hadirkan instruktur, logistik, dan praktisi untuk menilai produk yang Anda buat. Bagaimana kalian berikan instrumen penilaian produk teknologi agar produk kalian dinilai dan diberikan saran. Contoh kalian ini instrumennya seperti ini. Instrumennya. Kalau ahli teknologi misalnya ada ini nanti diisi oleh ahli teknologi kesesuaian antara rancangan, originalitas, kebaruan, kesesuaian antara produk dengan tujuan, kemudahan penggunaan, kemenarikan, kegunaan. Ini diisi berapa, kemudian ada saran secara deskripsi oleh validator. Kemudian begitu juga praktisi juga menilai juga. Seperti itu. Nah, rubriknya ini, Itu tentang validasi produk. Setelah itu setelah kalian mendeskripsikan semuanya, kalian bikin bab 4 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu pernyataan ringkas ya, yang diambil suatu analisis pembahasan suatu cerita. Ya kalau cerita ya, kalau kajian. Hasil suatu pembicaraan. Jadi kesimpulan itu bagian yang terpenting. Isinya yaitu ringkas, singkat, padat, dan jelas. Ada kesan baiknya. Nah, ini. Itu nanti sajikan secara ringkas dari poin-poin pada bab 3 hasil akhir. Ciri-ciri kesimpulan yang baik: 1. Sederhana, singkat, dan jelas. Kemudian pesan dapat tersampaikan, terus mencakup intisari dari laporan TA, kemudian dimulai dari hal khusus menjadi hal yang umum, menggunakan kosakata baku. Langkah-langkahnya, catat ide pokok dalam teks ya. Ide pokoknya apa misalnya? Kalau pokoknya tentang ini aplikasi, ya tulis, catat itu. Sesuai dengan substansi yang ada di judul. Dalam artian substansi itu unsur-unsur yang ada di judul yang memuat itu. Contoh yaitu aplikasinya dan juga objek kajiannya. Baca kembali teksnya agar dapat disimpulkan. Yang penting jangan diulang-ulang katanya. Kata-kata itu jangan diulang-ulang. Kalau saran itu adalah anjuran si penulis berdasarkan pengalamannya ketika mengembangkan produk. Pada subbab ini itu kalian sajikan saran pemanfaatan produk, baik kondisi lapangan, implementasi di lapangan, pengembangannya untuk masa yang akan datang. Kalau saran pemanfaatan itu anjuran untuk melakukan percobaan produk yang dihasilkan ketika di lapangan. Itu kalian sebutkan saran pemanfaatan. Contoh misalnya saran pemanfaatan ya, ketika kalian membuat media presentasi PowerPoint, apa anjuran yang kalian ketika melakukan percobaan di lapangan? Anjurannya misalnya siswa itu harus memiliki peralatannya, terus kemudian mahir secara pengetahuan bisa menggunakan PowerPoint apa enggak, itu saran pemanfaatan. Pengembangan, anjuran untuk melakukan pengembangan produk untuk masa yang akan datang, itu saran pengembangan. Nah,
aplikasi media presentasi ini untuk masa yang akan datang itu dikembangkan untuk bagaimana? Contoh misalnya diberikan fitur-fitur yang bagus, video agar lebih menarik, itu saran pengembangan. Jadi itu ya, itu saran pemanfaatan dan saran pengembangan. Catatan untuk kalian semua, yaitu rajin-rajinlah berkonsultasi dengan pembimbing TA kalian. Kalian harus rajin-rajin berkonsultasi agar TA kalian cepat selesai. Kemudian yang kedua, berfokuslah pada pekerjaan agar cepat selesai. Kemudian buat jadwal sebagai misi kalian untuk menyelesaikan laporan TA. Dan yang keempat, jangan meremehkan setiap waktu, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang menebasmu. Jadi itu jangan meremehkan. OTA gampang. Susah kalau ngomong gampang tapi terus kemudian waktunya dadak. Wah, gimana? Nanti gak lulus. Yang penting itu, kalian harus disiplin intinya. Kalian disiplin. Nah, itu ya. Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memotongnya, maka ia memotongmu. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Jadi kalian kembangkan ya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.